Perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama pada hari ini adalah KD 3.1 mengevaluasi proses lahirnya Daulah Abbasiyah. KI 4 menilai proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Peta konsep yang akan kita pelajari tentang perkembangan peradaban Islam Daulah Abbasiyah ada 4. Yang pertama adalah latar belakang proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Keempat, kemunduran Daulah Abbasiyah. Pengertian daulah atau dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti atau daulah artinya adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Bani artinya sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh yang terkenal. Abbasiyah adalah nama dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas. Berdirinya Daulah Abbasiyah tahun 750 Masehi. Secara formal, wilayahnya meliputi semua wilayah kekuasaan Islam dan semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah I. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa periode klasik dan sangat berjasa dalam memberikan kontribusi peradaban dan keilmuan. Hampir 3 abad lamanya, banyak di antara peninggalan Daulah Abbasiyah menjadi saksi bisu kejayaan Islam di Timur Tengah, Asia, bahkan sampai ke Eropa. Daulah Abbasiyah berkuasa hampir 6 abad lamanya, yaitu dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah yang dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, yaitu seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan, Persia, dan juga dibantu oleh Abu Ja'far Al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi, yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan Abbas, paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut membahas tentang periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periodenya terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijaksanaan militer. Selama hampir kurang lebih 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 khalifah. Nama-nama khalifah 37 khalifah Daulah Abbasiyah yang memerintah selama 505 tahun. Pertama, Khalifah Abu Abbas As-Saffah memerintah 132 sampai 136 Hijriah. 2. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memerintah tahun 136 sampai 158 Hijriah. 3. Khalifah Al-Mahdi bin Al-Mansur memerintah tahun 158 sampai 169 Hijriah. 4. Khalifah Abu Musa Al-Hadi memerintah tahun 169 Hijriah sampai 170 Hijriah. Kita lanjut ke peta konsep yang kedua, yaitu nama-nama khalifah Daulah Abbasiyah. Berikut ini adalah para khalifah
Daulah Abbasiyah yang memberikan kontribusi pada kemajuan Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah yang memiliki garis nasab yang menisbatkan dirinya kepada Hasyim, buyut dari Nabi Muhammad SAW. As-Saffah merupakan khalifah pertama pemerintahan Daulah Abbasiyah. Abul Abbas tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi, pada saat pasukan Abbasiyah menguasai Khurasan dan Irak. Setelah itu beliau mengalahkan Marwan bin Muhammad dan mengakhiri pemerintahan Daulah Umayyah pada tahun yang sama. Tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi, dalam usia yang masih sangat muda, Abu Abbas wafat. 2. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, masih saudara kandung Ibrahim al-Imam dan Abul Abbas, yang menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah meneruskan khalifah sebelumnya, Abu Abbas. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali, tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sangat hati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. Lima, Khalifah Harun al-Rasyid memerintah tahun 170 sampai 193 Hijriah. Keenam, Muhammad al-Amin memerintah tahun 193 sampai 198 Hijriah. 7. Khalifah Abdullah al-Mansur memerintah tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. 8. Al-Mu'tasim memerintah tahun 218 sampai 227 Hijriah. Kesembilan, Khalifah Al-Fastik memerintah tahun 227 sampai 232 Hijriah. 10. Khalifah Al-Mutawakkil memerintah tahun 232 sampai 247 Hijriah. Kita lanjut membahas tentang periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periodenya terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijaksanaan militer. Selama hampir kurang lebih 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 khalifah. Periode pertama Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdirinya sampai pemerintahan khalifah yang ke-9, yaitu dari Khalifah Abu Abbas As-Saffah sampai Khalifah Abu Ja'far al-Wathik. Proses lahirnya Daulah Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang terbuka Al-Zab, yaitu nama sebuah sungai Zab, melawan Khalifah Daulah Umayyah satu yang terakhir yang bernama Marwan bin Muhammad, yang merupakan khalifah terakhir atau khalifah yang ke-14 dari Bani Umayyah satu yang pusatnya adalah di Damaskus. Tercatat dalam sejarah bahwa periode pertama menjadi masa keemasan atau kejayaan Daulah Abbasiyah
atau yang terkenal dengan istilah The Golden Age of Islam. Lanjut pembahasan tentang periode kedua yang terjadi tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah sampai 946 Masehi. Pada periode kedua ini, kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mulai periode kedua sampai periode keempat, peranan khalifah dalam pemerintahannya mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan, kegiatan kajian keilmuan sudah mulai berkurang, tidak seperti pada masa periode pertama. Fase yang ketiga atau pengaruh Buwaihi tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Periode ketiga ini sejak berdirinya Daulah Buwaihah sampai masuknya Saljuk di Baghdad. Periode ini disebut juga dengan periode Persia kedua, karena pada waktu itu golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwaihiyah. Nama-nama Khalifah Daulah Abbasiyah pada masa periode keempat adalah Khalifah Al-Qayyim, Khalifah Al-Muqtadi, Khalifah Al-Mustazir, Khalifah Al-Mustarsid, Khalifah Al-Rasid, Khalifah Al-Muqtafi, Khalifah Al-Mustawjid, Khalifah Al-Mustadi, dan Khalifah An-Nasir. Periode keempat dimulai sejak masuknya orang-orang yang berasal dari Daulah Saljuk di Baghdad. Periode ini dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua, karena pada waktu itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Saljuk. Pada periode kelima ini tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun, namun kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah mulai lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal meliputi Irak dan sekitarnya saja. Daulah Abbasiyah runtuh pada tahun 1258 Masehi karena ditaklukkan oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Periode yang terakhir adalah periode kelima, yaitu tahun 623 Hijriah atau 1225 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Perkembangan peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah yang memerintah selama 505 tahun. Keadaan ini terjadi karena peran para khalifah dan kebijakan yang mereka tetapkan. Khalifah yang membuat kebijakan dan menjadi khalifah pertama melaksanakan kebijakan tersebut adalah Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Mereka berdua adalah pembuat kebijakan tentang kewajiban thalabul ilmi dan mereka sangat mencintai ilmu. Demikianlah pembahasan pada pertemuan pada hari ini tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah,
Khalifah Daulah Abbasiyah, dan periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah.